Perkenalkan Luca Pacioli. Ia adalah seorang ahli matematika dari Italia. Selain itu ia juga ahli di bidang kedokteran, hukum, bisnis, bahasa, dan seni. Ia juga dijuluki The Father of Accounting karena menjadi pencetus akuntansi yang dipakai hingga saat ini. Accounting atau akuntansi adalah ilmu tentang perhitungan yang biasa digunakan dalam perdagangan. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis, yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan. Menurut sejarah dunia, akuntansi diperkenalkan oleh Luca Pacioli yang merupakan seorang ahli matematika dari Italia. Selain itu, dia juga ahli di bidang kedokteran, hukum, bisnis, bahasa, dan juga seni. Dia juga dijuluki The Father of Accounting karena menjadi pencetus akuntansi yang dipakai hingga saat ini. Ia mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportionality et Proportionalita, atau kumpulan pengetahuan aritmatika, geometri, proporsi, dan proporsional. Di dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Dan dalam buku ini juga beliau menerangkan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga sampai seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dia juga telah menjelaskan mengenai jurnal penutup atau closing entries dan menggunakan raca saldo atau trial balance untuk mengetahui saldo buku besar. Akan tetapi, meski Luca Pacioli dikenal sebagai The Father of Accounting, pada kenyataannya ia tidak langsung memperkenalkan sistem akuntansi, namun hanya mendeskripsikan secara sederhana metode yang digunakan oleh para pedagang di Venesia selama zaman Renaissance Italia. Lalu bagaimana dengan akuntansi di dalam Islam? Apakah sama atau berbeda dengan sejarah dunia? Salah satu profesor Amerika yang bernama Hendrickson menuliskan dalam bukunya bahwa penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi Islam. Hal ini menunjukkan kontribusi besar ilmuwan-ilmuwan Muslim, terutama dalam penemuan angka 0 dan konsep perhitungan desimal. Orang-orang Eropa bisa mengerti aljabar dengan menerjemahkan tulisan dari bangsa Arab. Tidak mustahil bahwa bangsa Arab yang pertama kali melakukan bookkeeping. Sejarah akuntansi syariah tidak terlepas dari tinjauan kondisi akuntansi yang ada di tanah jazirah Arab sebelum Islam. Dalam literatur sejarah, peradaban bangsa Arab sangat besar terhadap perdagangan. Mereka juga telah menggunakan konsep sederhana akuntansi untuk melakukan pencatatan, untuk menghitung perubahan-perubahan aset. Pada saat itu, seorang akuntansi disebut dengan katibul amwal atau pencatat keuangan. Namun, pada saat itu masih memiliki sistem riba dan kemudian Islam datang dan merubahnya menjadi sesuai dengan syariat Islam. Akuntansi Islam sejatinya telah dikenal sejak diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tahun 610 Masehi, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis itu di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlahkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya." Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa fungsi-fungsi pencatatan atau kitabah dalam bermuamalah atau bertransaksi, penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan, jangan pula dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, tapi sedangkan bagi orang lain, kita menguranginya. Hal ini sesuai juga dengan prinsip akuntansi syariah yang diantaranya adalah: yang pertama, pertanggungjawaban atau accountability. Prinsip pertanggungjawaban atau accountability merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, prinsip keadilan. Menurut penafsiran Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai inherent yang melekat pada fitrah manusia. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 Surat Al-Baqarah adalah dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan.
Sebagai contoh, dalam akuntansi, kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktek akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. Berdasarkan pada nas-nas Al-Quran yang telah dijelaskan dalam konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilaporkan secara benar. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya. Ketiga, dibuat oleh ahlinya, tentunya oleh akuntan. Yang keempat, terarah, jelas, tegas, dan informatif. Kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Keenam, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Yang ketujuh, terperinci dan teliti. 8. Tidak terjadi manipulasi. Dan yang ke-9, yaitu dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Setelah kita melihat sejarah akuntansi yang dikenal dunia dengan akuntansi dalam Islam, I have one question. So, sebenarnya siapa yang lebih dahulu memperkenalkan akuntansi? Islam atau dunia barat? I am Muhammad Arif and see you later.